Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon perhatian untuk kita mulai kajian. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, sebagai hambanya kita meminta pertolongan kepadanya, sebagai hambanya kita memohon ampunan kepadanya, kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya mula kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari amal-amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menunjukinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita, semoga rahmat dan keselamatan Allah limpah curahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah tercurah untuk keluarganya beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah tercurah untuk para sahabat beliau. Ridwanullahi alaihim jami'an. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpah curahkan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian sebagai muslim. Para sahabat ilmu, sahabat rumah Allah Baitur Rahim, para tamu Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memuliakan antum semuanya yang hadir di pagi menjelang siang ini, karena Allah Ta'ala semata. Kita bersyukur kepadanya. Allah
telah ringankan langkah kaki kita. Allah ketuk pintu hati kita untuk kita bersama-sama bersilaturahim, berkumpul, beranjang sana, bermuamalah. Yang qadarullah, hari ini kita berada di rumah Allah, Baitur Rahim. Mudah-mudahan hati kita tidak hanya terkait satu dengan yang lain, tetapi juga hati kita selalu terkait dengan rumah Allah. Karena kita tahu di antara 7 golongan yang kelak pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Dia Allah Ta'ala semata adalah Rasulullah SAW sampaikan seseorang yang hatinya digantungkan, dikaitkan dengan rumah Allah. Pada temu Allah, pagi ini kita akan berbicara, atau hari ini kita akan berbicara tentang fawaidut tauhid. Faedah-faedah atau manfaat-manfaat dari tauhid itu sendiri. Sebelum kita mengetahui, melihat manfaat tauhid itu untuk apa, faedah tauhid itu untuk apa, kita akan melihat, kita akan mengkaji, dan sudah kita fahami bersama bahwa makna tauhid adalah dari akar kata bahasa Arabnya ini wahada yuwahidu tauhidan, berangkat dari kata wahada bentuk past tense fi'il madhi, kemudian yuwahidu bentuk present continuous fi'il mudhari, tauhidan adalah bentuk gerund masdar kata kerja dibendakan. Arti tauhid artinya adalah mengisahkan. Kemudian para ulama ittifaq sepakat bahwa ketika berbicara tauhid maka berbicara pula anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid. Ulama sepakat dibagi menjadi 3. Karena untuk kita tahu manfaat tauhid, harus tahu dulu bahwa tauhid itu bagaimana dari sisi rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Ulama sepakat tauhid dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhidur rabbi, atau disebut pula atau diungkapkan pula dengan kata tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah ulama memberikan batasan definisi, yaitu ifradullahi ta'ala bi'af'alihi. Ada ulang, ifradullahi ta'ala bi'af'alihi, yang artinya adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam pekerjaan-pekerjaannya. Maksudnya seluruh pekerjaan-pekerjaan itu hanya disandarkan kepada Dia Allah Ta'ala semata. Itulah makna dari mengesahkan Allah Ta'ala pada wilayah pekerjaan-pekerjaan Dia. Jadi pekerjaan itu hanya boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala semata. Di antara bentuk pekerjaan
Allah Ta'ala adalah menghidupkan, mematikan, memberi rizki, menciptakan, mengatur, dan lain sebagainya. Itu pekerjaan Dia, Allah Ta'ala semata. Dan seluruh orang musyrik itu tidak ada yang mengingkari tentang pekerjaan Allah Ta'ala itu. Tidak ada yang mengingkari. Mereka tahu bahwa Allah itu pencipta. Mereka tahu kalau Allah itu pemberi rizki. Mereka tahu itu. Bahkan makna kalimat la ilaha illallah mereka tahu. Jadi kalau ada orang antah berantah tidak tahu makna la ilaha illallah, saya katakan lebih bodoh ketimbang Abu Jahal. Iya. Lebih bodoh ketimbang Abu Jahal. Lebih bodoh ketimbang Abu Lahab. Abu Jahal itu adalah pamannya Umar. Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang negeri antah berantah manapun sampai tidak tahu arti makna dari la ilaha illallah, lebih apa tadi? Lebih bodoh ketimbang Abu Jahal. Kok bisa Ustadz? Iya, karena orang yang mengintervensi akan seruan talqinnya Rasulullah SAW ketika Abu Thalib akan meninggal dan sudah ditalqin oleh Rasulullah SAW, maka kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah keduanya mengintervensi kepada Abu Thalib. Artinya seruan talqinnya Rasul itu keduanya faham. Mari sekarang kita lihat bicara tauhid rububiyah yang tidak diingkari oleh orang-orang musyrik. Suratnya ini diantara saja, bisa dicek di Quran ya. Suratnya surat 10, ayatnya ayat 31. Yunus. Minta tolong. Biasanya yang baca ikhwan atau akhwat? Silakan akhwat untuk membacanya. Mic-nya dipakai. Tidak ada paling lagi. Bukan nomor. Ya. 31 aja. Amat, siapakah tidak memberi rezeki kepadamu dan hilangnya dan murni? Atau siapakah yang kuasa menciptakan kebenaran dan kelihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan dan sebut dan yang pasti? Dan mengeluarkan yang pasti dan yang tembur? Dan siapakah yang harga segala irisan? Maka setelah kami akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, kenapa kami tidak berkata pada itu? Ini salah satu dari sekian ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik Arab tidak ada yang mengingkari tentang rububiyah Allah. Baik dari sisi sang pemberi rizki, baik sebagai pencipta, baik sebagai pengatur, semuanya mereka ittifaq atau sepakat bahwa itu semuanya adalah dikerjakan, dilakukan oleh Allah. Jadi tahu pelakunya cuma satu, tidak dua, tidak tiga.
Mereka tahu. Jadi kalau ada orang negeri antah berantah, sampai tadi Muslim, tapi ternyata mindsetnya tidak tahu siapa pencipta, tidak tahu siapa pemberi rezeki, tidak tahu siapa pengatur, berarti tadi lebih bodoh ketimbang orang musyrik awam. Kemudian satu lagi saya tambahkan, suratnya surat Az-Zukhruf. Surat keberapa Az-Zukhruf? Coba 41 surat Fussilat, 43 Syukran, 42 surat Asy-Syura, surat Az-Zukhruf adalah surat 43. Ayatnya 87. Silahkan. Surat Az-Zukhruf ayatnya 87. Singin. Ya, also. Pakai mic-nya ya. Takutnya yang lain tidak mendengar. Silakan. Kenapa? Oke, silakan. Yuk, saya dengar deh sekarang. Monggo. Nah, Dan tidak terlalu ada mereka dan dapat sambil menciptakan mereka. Misalnya mereka menjawab, ombak. Jadi, dan jadi bagaimana mereka dapat berpaling kami? Jadi bagaimana mereka dapat syukran, jazakallah. Ini salah satu dalil. Baik, kita masuk yang macam tauhid kedua. Jadi untuk macam tauhid yang pertama, sepakat orang musyrik Arab semuanya tahu bahwa seluruh pekerjaan itu yang melakukan adalah Allah Ta'ala. Kemudian baca tauhid yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah. Definisinya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Ifradullahi ta'ala bil ibadah artinya mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Jadi wilayah yang dibicarakan dalam tauhid uluhiyah adalah seluruh ibadah. Seluruh ibadah. Karena biar dinilai ibadah, jadi mesti mentauhidkan. Tidak akan dinilai ibadah kalau tidak mentauhidkan. Anak ulang, di dalam tauhidul uluhiyah yang dibicarakan adalah seluruh macam ibadah yang harus mentauhidkan Allah. Jadi apapun bentuknya ibadah, kalau tidak mentauhidkan Allah, tidak ibadah. Salat ibadah, tapi ketika tidak mentauhidkan Allah, bukan ibadah. Tidak dinilai ibadah. Berdoa ibadah kalau mentauhidkan Allah. Istighosah ibadah kalau mentauhidkan Allah. Isti'anah minta tolong akan dinilai ibadah kalau mentauhidkan Allah. Jadi seluruh dimensi ibadah, seluruh bentuk ibadah
akan dinilai ibadah oleh Allah kalau mentauhidkan Dia. Dan inilah yang kita baca berulang-ulang. Minimal 17 kali. Maksimal nggak terhitung. Minimal 17 kali. Maksimal tidak terhitung. Mana itu? Pengikraran kita yang mengatakan bahwa ibadah hanya untuk Allah. Di surat 1 Al-Fatihah ayatnya 5 atau ayatnya keempat kalau basmalah tidak dianggap bagian dari Al-Fatihah. Atau masuk ayat yang kelima kalau basmalah menjadi bagian dari apa? Al-Fatihah. Yaitu kalimat ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhid uluhiyah. Baik, silakan. Ayat yang kelima. Now, Kami terhadap Allah, kami juga dan tujuh pada Allah kami menjadi surprise. baik. Hanya kepada engkau diulang 2 kali. Padahal kalau susunan kalimat, itu susunan bukan O, bukan S, bukan P. Susunan yang benar dalam kalimat itu S, P, O. Subjek, predikat, fi'il itu, kemudian objek. Tapi ternyata tidak. Ayat ini mengawalinya Allah Ta'ala qaddamal maf'ula bih. Allah mendahulukan objek maf'ul bih. Allah mendahulukan itu. Tujuannya apa? Liyakhussan ibadah ilaihi. Untuk mengkhususkan ibadah kepada Dia semata. Untuk mengkhususkan itu. Iyyaka na'budu. Ada kata na'budu. Kami beribadah. Objeknya manakah? Hanya kepada Engkau. Na'budu, kami beribadah. Tidak akan dinilai ibadah sekalipun kata na'budu tapi bukan iyyaka ke Allah. Tidak akan dinilai ibadah oleh Dia sekalipun jungkir balik, rukuk sujud, ngangkat tangan, isti'anah, istighosa, tetapi bukan ke Dia. Kata yang kedua, wa iyyaka nasta'inu. Dan hanya kepada Engkau semata Allah kami minta tolong. Baik ibadah maupun isti'anah, dua-duanya ibadah. Yang pertama ibadah bermakna umum. Yang kedua ibadah bermakna khusus. Tapi dua-duanya mesti kau. Inilah yang diselisihi oleh orang musyrik. Inilah yang menjadi komitmennya Rasul dan para pengikutnya. Inilah yang diselisihi oleh orang musyrik. Maka tadi dibaca di surat 10 tadi, kalau antum buka di surat 10 tadi ayatnya 31, habis mereka orang musyrik Arab bisa menjawab 4 pertanyaan. Ketika Rasulullah menanyakan kepada mereka, siapa pemberi rezeki, siapa pencipta, siapa yang mengeluarkan dan memasukkan, dan siapa pengatur, semua jawaban 4-4-nya mereka aklamasi sepakat Allah. Kemudian di ujungnya
Rasul Muhammad diperintah Allah Ta'ala untuk menyatakan faqul afala tattaqun. Kenapa kamu tidak bertakwa? Kenapa kamu tidak bertakwa? Tadi di ayat 87 di surat 43 Az-Zukhruf mereka pun menyatakan yang menciptakan adalah Allah. Kenapa kamu bisa dipalingkan? Kesimpulannya, tauhid uluhiyah inilah yang diselisihi oleh masyarakat musyrik. Termasuk diantaranya masyarakat antah berantah. 3 macam tauhid. Yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifat. Mengesahkan Allah akan nama-nama Dia dan sifat-sifat Dia. Berarti yang berhak menamai Dia, Dia. Rasulullah SAW pun menamai Dia yang ada di dalam sunnahnya. Seluruh muslim mukmin hanya mengikuti bagaimana Allah menamai dirinya dan Rasulullah SAW itu menyebutkan akan nama dan sifatnya Allah Ta'ala. Kita hanya mengikuti itu. Tidak boleh pakai konsep bahasa Arab baru al-ngarangiyu. Tidak boleh. Tidak boleh. Oleh karenanya, tauhidul asma'i wa sifat mengesahkan Allah akan nama-namanya Dia. Awalnya kan sama, mengesahkan Dia. Kalau pertama pekerjaannya harus disandarkan ke Dia. 2, mengesahkan Dia akan wilayah ibadah yang kita kerjakan. Yang ketiga, mengesahkan Dia pada nama-nama dan sifat-sifat Dia sesuai dengan apa yang Allah sifatkan pada dirinya. Dan Rasulullah SAW pun sampaikan di dalam sunnahnya yang sahih. Tidak boleh ngar, tidak boleh kreatif, tidak boleh. Tetapi berbicara tentang nama-nama dan sifat Dia, kita buka dulu ayatnya. Karena ayat ini mengingatkan, memberikan peringatan kepada kita untuk tidak salah di dalam memahami akan nama-nama dan sifat-sifat Dia. Suratnya 7, ayatnya 180. Tinggalkan mereka yang menyalahartikan nama-nama Dia, gitu. Yuk, walillahi, dan bagi Allah atau dan milik Allah. Let's go. Go ahead. How well I did you, and I tried to solve in the room. Then Allah memiliki hal besar mengenai the how it won't provide any other good a small little school that you know are nothing cause of some 100 million. Another for akan datang ke dapat fire bans ya tak secret. Sekarang saya bilang ini ayatnya. Allah memiliki nama-nama yang baik. Tugas kita mengikuti, mengimani, mengikuti apa yang Allah Ta'ala sifatkan akan dirinya dan mengikuti apa yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam sunnahnya. Kemudian dalam ayat tadi ada kalimat begini, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Tinggalkanlah oleh kalian siapapun dia ketika dia menyalahartikan akan nama-nama Allah. Kalau di dalam nama-nama Dia ada kata Kudus, boleh pakai kata itu. Kalau di dalam nama-nama Dia salah satunya ada kata Aziz, boleh menyebut dengan kata itu. Tapi kalau tidak pernah disebut oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW,
tidak boleh kita memakainya. Oleh karena itu salah satu di antara kalimat yang kita baca ketika pagi maupun petang. Ketika pagi maupun petang, sesudah bacaan raditu billahi robba, terus wabil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Saya senang Allah sebagai Tuhan. Saya senang, ridho itu senang. Senang, suka, rela. Itu ridho. Saya senang, saya suka Allah sebagai Tuhan. Saya senang, saya suka, saya rela Islam sebagai agama. Saya rela, saya suka Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan. Habis itu mengucapkan apa? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Habis itu asbahna, kalau sore al-saini. Mengawalinya apa? Dengan asma Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha terus-menerus mengurusi makhluknya. Saya mohon pertolongan kepada Engkau Allah. Dan perbaikilah seluruh urusan hidupku. Tapi kata dia orang yang baca itu, tapi ya Allah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan urusan itu pada diriku walaupun sekejap mata. Dalam arti tanpa bantuan pertolongan engkau. Ada kalimat yang dikata ya Hayyu Ya Qayyum, tapi ingat di dalam memahami asma, nama-nama dan sifat dia, ada 4 yang mesti tidak dilakukan oleh muslim. Apa itu? 1, tahrif. Tidak boleh mengubah. Apa itu tahrif? Sarfu dhahiril ayati wal ahadisi as-sahihah ila makna akhara batil. Yaitu memalingkan makna ayat dan hadis yang sahih kepada makna lain yang batal. Contoh, istawa artinya bersemayam, tapi diartikan menjadi istaula, menguasai. Contoh kata kuwah artinya kuat, contoh yadul diartikan tangan, tapi diartikan al-quwwah, kekuatan. Itu namanya menyimpang, memalingkan dhahir ayat. Yang kedua adalah la ta'til, tidak boleh tidak percaya, tidak boleh menafikan, tidak boleh mengingkari. Tahtil artinya jahtu sifatillahi wa nafyuha anhu, mengingkari akan sifat Allah dan nama-namanya. Baik. Kemudian yang ketiga, yaitu terkait dengan asma dan nama, yaitu tidak boleh takyif. Bahasanya Arab takyif, Indonesianya tidak boleh memvisualisasikan. Tidak boleh memvisualisasikan. Bahasa Arabnya takyifu sifatillah. Membicarakan yaitu memvisualisasikan sifat-sifat Allah. Contoh, Allah itu turun, Allah itu memiliki tangan, Allah itu memiliki kedua mata, penglihatan. Tidak boleh divisualisasikan. Kalau turun jangan digambarkan.
apa berangkat, apa lompat, atau pakai tangga, tidak boleh. Sesama makhluk saja beda. Turunnya maaf ibu dengan turunnya bapak, ketika maaf naik ke lantai 2, ketika turun dari pohon berbeda. Antara manusia dengan binatang sama-sama turun. Berbeda caranya. Apalagi Allah. Baik. Apakah turun? Iya, ada satu hadis. Yaitu ketika ke langit dunia pada sepertiga malam akhir. Kemudian Allah menyampaikan kepada para hambanya, siapa minta kepadaku pasti aku beri, siapa yang mohon ampun kepadaku pasti aku ampuni. Yang terakhir adalah tamsil. Tidak boleh menyamakan. Seluruh nama-nama dan sifatnya dia tidak boleh disamakan. Baik, kemudian para tamu Allah, kita setelah tahu dari 3 macam tauhid tadi, sudah mengkristal di dalam diri kita. Ingat, yang pertama, yakini bahwa pekerjaan itu hanya diam. Tidak boleh pekerjaan itu disandarkan kepada yang lain. Kalau ada yang mengakui pekerjaan itu makhluknya tahu, berarti dia telah dikatakan keluar dari Islam. Saya ulang. Ini tauhid apa berarti tadi? Kalau pekerjaan? Tauhid apa? Rububiyah. Kalau sampai ada yang meyakini, berikrar bahwa pekerjaan itu ternyata makhluknya pun ada, berarti dia belum mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Dia dianggap keluar dari Islam. Contohnya apa? Contohnya, kamu itu pantasnya kerja di darat, bukan di air. Apa berarti? Nebak apa namanya? Nasib. Lihat tangan. Oh, kamu itu pantasnya jadi dokter. Garis tangannya tidak jelas kayak tulisan dokter. Umpamanya itu nebak. Apakah masyarakat antah berantah ada yang seperti itu? Yang ngomong ibu-ibu, saya belum sempat mau ngomong, lalu saya kata dia banyak. Saya tidak membicarakan yang tidak muslim, enggak, yang kita bicarakan ya muslim. Mari kita buka. 5-5-nya ini disandarkan ke Allah. Suratnya 31, ayatnya terakhir 34. Setelah ini kita akan berbicara manfaat dari tauhid setelah tahu 3-3-nya. Oke? Suratnya 31, ayatnya 34. Sesungguhnya dalam sisi Allah selain berhak dan dia yang kelelahan dan yang mengetahui apa yang ada di dalam hati. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kita dan pasti apa yang terjadi besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kita mana dia teman. Sesungguhnya Allah Maha Berani Perhatian. Surat 31 Luqman ayat terakhir. Ada 5 hal yang Allah Ta'ala nyatakan dengan mengatakan innallaha indah. Awalannya itu innallaha indah. Sesungguhnya Allah indah. Di sisi dia semata. Bukan di sisi yang lain. Bukan indah Muhammad. Bukan indah siapa, tidak. Indah. Sesungguhnya Allah di sisi dia semata. 1. Kiamat. Bahkan ketika Jibril alaihissalam menanyakan kepada dia, Rasulullah SAW, sebagaimana di dalam
kitab Arba'in An-Nawawiyah, nggak usah dibaca, panjang. Saya tunjukkan nomornya saja. Di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, di nomor hadis yang kedua, itu Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah SAW, memberikan pelajaran agama kepada beliau dan para sahabatnya. Rasul ditanya tentang Islam, dijawab dengan sempurna. Ditanya tentang iman, dijawab dengan sempurna. Ditanya tentang ihsan, dijawab dengan sempurna. Kemudian ditanya tentang kiamat, Rasul berikan jawaban. Mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'id. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Itu jawabannya Rasul. Karena Rasul memang tidak tahu. Tentang perkara tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada yang tahu berarti apa? Lebih mulia dirinya dengan Rasul. Kalau ada orang yang merasa tahu berarti dirinya merasa mulia, lebih mulia daripada Rasul. Masyarakat antah berantah pernah heboh, termasuk yang agamanya Muslim. Tahun 2000 katanya mau kiamat, enggak jadi. Bahasa Jawanya mah peletus. Dulu pernah heboh juga, pernah heboh. Tanggal 9, bulan 9 tahun 99, pernah heboh. Bukan di Inggris, enggak. Di negeri Atalanta, tempat kita tinggal, pernah heboh semacam itu. Yang heboh itu, yang termasuk yang punya jenggot menurut. Coba. Padahal ayat itu enggak. Di sisi dia tentang kiamat. Dua tentang hujan. Yang bisa menurunkan hujan. Yang bisa menghentikan hujan. Cuma Allah. Orang perempuan tidak bisa menghentikan hujan. Mau acara sirkuit, hujan gak bisa datangin perempuan suruh menghentikan. Tidak bisa. Baik. Yang ada hanya berdoa. Itu pun dengan cara yang syar'i. Kenapa? Karena Rasulullah diminta oleh orang Arab Badui. Anak ulang. Rasulullah pernah diminta oleh orang Arab Badui ketika beliau berkhutbah. Kondisinya kering kerontak, tidak semua kelaparan, hancur semuanya. Rasul pun diminta untuk berdoa. Rasul berdoa menengadahkan kedua tangan minta ke Allah. Jadi bahasanya lewat doa, bukan lewat kuningan di ketong begini, keliling-keliling sampai jadi ya. Turun hujan. Kemudian hujannya deras. Saking derasnya hujan, harta benda hancur, tenggelam. Minta lagi orang Arab Badui minta kepada Rasul. Supaya tadi Rasul minta kepada Allah. Itu namanya minta tolong kepada orang soleh. Lewat doa. Jadi bukan sebagaimana dikerjakan oleh masyarakat antah berantah. Yang ketiga, tentang rahim. Yang keempat, apa yang terjadi esok pagi. Walaupun sekarang sudah keluar 2T umpamanya, 2M umpamanya, mau nyalek jadi DPR RI atau DPRD, sudah banyak keluar. Tidak bisa ditanyakan kepada seseorang. Tapi saya juga kadang-kadang mikir, kok yang jadi dukun selalu namanya Mbak, gitu loh. Iya. Mesti Mbak, maksudnya itu. Mbak, gitu. Besok itu keberuntungan kulo itu seperti apa? Pasti Mbak. Ya. Kok rata-rata gitu. Makanya jangan, yang hadir pada siang hari ini yang merasa dirinya Mbah, jangan berangkat dulu loh. Ya, jadi nanti kalau cucunya bilang, Mbah, hati-hati nih. Apa yang ditanyakan? Ayatnya tadi begitu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Hanya Allah yang tahu apa yang akan dikerjakan esok pagi. Yang terakhir 5.
tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana dia akan meninggal. Semuanya indah di sisi dia. Baik. Al-an sekarang kita masuk di manfaat dan faedah tauhid, kita mempelajarinya. Baik, yang pertama adalah bahasa Arabnya Anda bacakan dulu. Li'annallaha ta'ala khalaqana lita'ati. Manfaat dari tauhid adalah Allah Ta'ala menciptakan kita dalam kurung manusia semata-mata untuk beribadah kepadanya. Ini manfaat tauhid. Jadi ibadah kepada Dia kalau tidak tauhid tidak akan berpindah. Saya ulang, ibadah yang kita kerjakan kalau tidak ada nuansa tauhid tidak ada gunanya. Kita baca, maaf, dalilnya nanti tak tunjukkan penjelasan dalil. Gitu. Karena dengan penjelasan berarti menjelaskan akan dalil ayat yang dibaca terjemahannya. Ukhti, tafadhali, suratnya ini sudah familiar semuanya ayat ini, surat 51 ayatnya 56. Monggo. Sebentar sebelum dibaca, apakah ukhti yang membaca terjemahan sudah siap dengan Arba'in An-Nawawi? Coba mic-nya dipakai. Apakah ukhti yang apa? Coba berikan Arba'in sebelum dilanjut. Silakan. Ada sudah siap? Jadi biar langsung menyatu. Karena sudah saya sampaikan, kalau anak hadir, paling tidak Quran terjemah ataupun HP dan ada Arba'in An-Nawawi. Sudah siap Arba'innya? Sudah siap. Baik, sekarang baca ayatnya dulu. Suratnya 51, ayatnya 56. Surat Az-Zariyat. Tafadhali. Atau tidak terciptakan jin dan manusia, mereka atau mereka beribadah kepada Sekerat. Tadi manfaat tauhid yang pertama, annallaha ta'ala khalaqana li ta'atihi li ibadatihi. Allah menciptakan kita sebab kita itu taat kepada Dia, beribadah kepada Dia semata. Ayatnya jelas, ada kata khalaqtu, tidak kuciptakan. Jadi jelas, yang berhak diibadahi, yang punya sifat khalaqa. Apa? Mencipta. Pelakunya namanya khaliq, yang dicipta namanya makhluk. Gitu dah. Yang berhak diibadahi adalah yang memiliki pekerjaan namanya khalaqa. Pelakunya namanya khaliq. Tidak boleh khaliq itu dijamakkan khalaik, pencipta. Tidak. Pencipta cuma satu, huwa Allah. Jadi Allah menciptakan kita adalah dalam rangka supaya beribadah kepada Dia. Yang diciptakan manusia dan jin idealnya beribadah kepada Dia. Tetapi Allah Ta'ala memberikan pilihan, mau beribadah atau tidak, monggo, terserah. Karena ibadahnya manusia tidak akan menambah kemuliaan Allah,
tidak ibadahnya manusia tidak akan merugikan kemuliaan Allah. Di surat 51 ayat 56, Ibnu Katsir menjelaskan, maksudnya beribadah kepadaku adalah yuwahhiduni. Yuwahhiduni fil ibadati wa yufriduni fit du'a. Maksudnya beribadah kepadaku adalah mengesakanku dalam ibadah dan mengesakan aku semata dalam doa. Jadi ibadah mesti mengesakan dia. Kalau tidak mengesakan, tadi dia sampaikan, tidak akan dinilai ibadah. Tetapi ada kata liyak buduni, supaya seolah-olah pemikiran kita Allah butuh dengan pekerjaan kita. Jawabannya butuh? Tidak. Yang butuh siapa? Kita. Nah, taunya dari mana kalau Allah tidak butuh? Nah ini makanya saya minta untuk dibuka dalil di Arba'in. Dari mana kita tahu kalau Allah tidak butuh dengan itu semuanya? Arba'in An-Nawawi, minta tolong dibaca. Jangan ngeluh. Panjang. Jangan. Arba'in nomor hadisnya 25. Oke, silakan. Silakan. Dari Abu Dzar, kalau nggak salah, atau Abu Hurairah, saya lupa. Dari Abu Dzar ya. Silakan, hadis nomor 25. Yuk, yang keras. Dari tadi. Mic-nya, biar dengar semuanya. Sudah? Ini Arba'innya di kota mana? Ayo toh. Sudah? Mic-nya yaudah, gak usah pakai mic deh. Bukan. Baik, saya bacakan aja punya saya ya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Dari Nabi SAW beliaunya bersabda, meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla. Perhatikan ini isinya. Kata Allah, wahai hambaku, saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan saya telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah tersesat kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku. Niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Wahai hambaku, kalian semuanya adalah lapar kecuali siapa yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku. Niscaya aku beri makan kalian. Jangankan cuma minta maaf, minta handphone, mobil, bahkan tali sendal aja mintanya ke Allah. Ajari anak-anak kita. Jangan minta kepada manusia, minta Allah. Baik. Kemudian adalah, wahai hambaku, semua kalian adalah telanjang kecuali siapa yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, pasti aku beri pakaian, kata Allah.
Wahai hambaku, kalian semuanya adalah salah pada malam hari maupun siang hari. Aku mengampuni dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, pasti ku ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepadaku. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir dari kalian, yaitu semuanya adalah mereka bertakwa, semuanya bertakwa dari kalangan jin dan manusia, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian dan sampai terakhir, manusia dan jin, semuanya durhaka kepadaku, niscaya semua perbuatan itu adalah tidak akan mengurangi kemuliaanku sedikit pun. Cukup, ini hadis qudsi. Belum selesai. Tapi ini yang saya sampaikan adalah manfaat tauhid. Yang pertama adalah di mana manusia diciptakan tidak lain untuk ibadah. Berarti kata Al-Imam As-Sudi rahimahullah ta'ala menjelaskan ibadah itu ada dua. Ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Ibadahnya yang mukmin manfaat, yang tidak mukmin tidak manfaat. Akan manfaat kalau mentauhidkan Allah. Baik. Yang nomor dua, manfaat dari tauhid atau faedahnya adalah, saya bacakan Arabnya dulu, yajibu ayyakunat tauhidu syartun dukhulil jannah. Manfaat atau faedah tauhid yang kedua adalah bahwa tauhid adalah syarat seseorang masuk surga. Syarat wajib. Yajibu ayyakunat tauhidu syartu dukhulil jannah. Jadi syarat wajibnya masuk surga, seseorang mesti bertauhid. Ada hadisnya dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Anak ulang dari Ubadah pakai ain, Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Yang artinya barang siapa yang bersaksi, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya, dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Qoma wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu. Begitu juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya, nyanyanya Allah, serta kalimatnya.
Koma alqaha ila Maryam wa ruhum min. Yang disampaikan kepada Maryam, alqaha ila Maryam wa ruhum min. Yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Koma wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Dan juga bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya. Dan juga bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya. Qoma adkhalahullah al-jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun amalnya. Maka Allah akan memasukkannya ke surga apapun amalnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Itu adalah hadis dalil tentang bahwa tauhid itu adalah syarat wajib seseorang masuk surga. Kemudian yang ketiga. Jadi kalau tidak tauhid berarti masuknya kemana? Ke neraka. Yang ketiga, manfaat maupun fawaidut tauhid, faedah dari tauhid. Ini nanti ilmu ini kita laksanakan, kita amalkan, tidak sekedar jadi hiasan tentu. Ketika kita berbicara sesuatu yang 13 tahun Rasulullah SAW itu mendobrak di Mekah. Jadi 2 periode, 23 tahun, 13 tahun di Mekah, itu bagaimana merubah mindset orang dari tidak tauhid menjadi tauhid. Tentu sabar kita ketika mengedukasi keluarga. Karena tidak mudah, harus sabar. Rasulullah itu sayang sekali dengan pamannya Abu Thalib. Sangat sayang, sangat sayang. Abu Thalib pun juga sama, sangat sayang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ternyata sayangnya Rasulullah kepada pamannya tidak mampu memberikan petunjuk hingga menjadi akhir yang husnul khatimah. Walaupun sudah berupaya dengan mentalkin beliau, ya. Jadi hal-hal itu juga sama. Tidak sedikit antum, ikhwan, akhwat yang boleh jadi antum rajin taklim, tapi punya keluarga yang belum rajin taklim. Antum yang hari ini taklim, umum yang taklim, boleh jadi suaminya belum rajin taklim. Gak usah ngeluh suruhat ke ustadz. Gimana ustadz, saya pingin tuh suami saya biar rajin taklim kayak ustadz. Ya dulu nikah sama ustadz. Itu salah namanya. Itu bukan curhat. Itu gak bagus namanya. Nah gitu. Ketawanya keras diri tuh. Hahaha katanya. Ya kalau punya pasangan yang sampai detik ini belum taklim, ya sabar, kita lateni, beliin buku, beliin apa di rumah, dikasih flash disk, di setelin gitu loh. Saya kasih contoh ya, ya,
Bapak Ibu ya, ini contoh real ya. Saya itu punya kenalan seorang polisi. Sebelah, Mas itu. Saya punya kenalan seorang polisi. Dia dinasnya itu di Serse dia. Masih muda. Jadi mungkin ya seperti mas-mas di sinilah yang masih muda lah. Yang adik saya jauh dia, adik saya jauh. Saking kepingin anaknya itu ngerti Quran. Di rumah itu dari mulai habis subuh sampai mau tidur. Itu yang disetel itu adalah MP3, MP3 ngaji. Anaknya mau tidur diturunin. Nanti anaknya bangun setel lagi gitu. Saking kepinginnya gitu. Lah sekarang sama. Pengen keluarga mengenal ngaji ya, yang disetel pilih-pilih. Apa diva, apa ngaji, apa sang raja, atau yang lain itu pilihan tuh. Ya kan? Pilihan. Lah, saya kenal itu yang Pak Polisi itu, Serse dia, di Jatinegara itu. Halo Pak Polisi kalau yang nonton itu. Jadi, saking kepinginnya itu. Masya Allah. Di setelin MP3 gitu. Jadi hari-harinya ngaji terus kayak gitu. Di luar maupun di ruang tamu maupun di dalam kamar. Karena saya silaturahim ke rumahnya, qadarullah. Kemudian saya ngimami maghrib di masjid yang beliau pimpin. Kemudian saya nanya, Masya Allah ini. Ya inilah Ustadz, singgasana saya gitu. Baik ya, lanjut. Tinggal contoh aja. Yang ketiga, manfaat ataupun faedah dari tauhid. At-tauhidu sababul qada'i ala dhunub ay al-akhta'. Tauhid adalah sebab utama dosa itu dihapus atau kesalahan dihapus. Ini yang ketiga. Tauhid merupakan sebab utama dosa dihapus, kesalahan dihapus. Ukhti yang megang arba'in, yang baca, masih siap dengan arba'innya? Halo, masih? Masih. Antum yang punya HP, download saja nanti sampai di rumah. Arba'in, hadis terakhir, nomornya 42. Silakan. Ini firman Allah ini. Hadis Qudsi. Dari Anas bin Malik. Silakan, yang keras. Dibaca dari awal. Dari Anas bin Malik. Dari anak, you put that back up to lose a light. Hallelujah. Okay. Allah is like, around. So we are so I'm alone and have careful to stay out. Up walk on hand to being little to about 4 years. So that's why I do what it is. And after that, keep show me an area. Pikirannya itu semua mencapai awal sudah lihat. Kemudian kamu mau bisa kepada people. Istilahnya apa kamu ngapain buat? Why ada skill yang kamu dasar kepada dan ada sudah apa seperti kemudian kamu kepada kami tuh dalam pada tidak minum hanya tetapkan bau dengan istilahnya apa kamu memberikan apa kepada dengan hampir seperti itu. Masya Allah. Hadis At-Tirmidzi. Taib. Nomornya 3540 ya. Taib. Masya Allah. Syukran huduri. Masya Allah. Mari kita bongkar satu-satu. Para tamu Allah. Masya Allah. Afan kalau Anda menyebut begini ya. Afan kumahat. Abu yang di depan Anda. Antum ini yang hadir. Ini para hamba Allah, afan, yang dulunya punya masa lalu. Jadi rasa-rasanya tidak mungkin langsung jilbaban berukut, tidak juga.
Enggak, aku percaya. Yang depan saya juga nggak mungkin langsung terus pakai gamis, jenggotan, jingkrak, enggak juga. Enggak, semua punya masalah. Bahkan yang hadir di depan anak ini, yang hadir di depan anak ini, anak kayaknya berbaik sangka ada Bu Lia ini namanya ini. Ada Ibu Lia yang rumahnya dekat dengan masjid sini kayaknya. Itu beliaunya itu mengenal jilbab itu dari ketika dulu beliaunya bergabung dengan BI. Sampai dibilang begini, kayak babu-babu. Memang kayak babu gede. Ya. Tapi begitulah sebenarnya. Jadi inilah yang Allah Ta'ala sampaikan. Mari lihat poin awal. Antum lihat tadi. Aku tidak peduli. Kata itu. Aku tidak peduli apapun masa lalumu. Jadi kalau ini kata-kata aku tidak peduli. Itu yang biasanya membelenggu sikap orang takut keluar rumah. Ketika mau amalah dengan orang dan dia pernah punya masalah dengan orang itu kemudian mengatakan yang disalahi pokoknya gitu. Aku pokoknya tidak akan melupakan sampai kapanpun. Sampai 7 turunan. Padahal gak ya 7 turunan ternyata di hidupnya. Itu tidak sedikit orang takut keluar rumah. Lebih baik di rumah. Kenapa? Karena pelakunya salah. Ternyata yang menciptakan kita pernah kita dolimi. Ternyata yang ngasih rezeki kita pernah kita durhakai. Tapi dianya menggunakan kata aku tidak peduli. Gitu. Yang kedua, baris kedua dari hadis tadi. Allah menggunakan kata setinggi langit. Gitu. Itu menunjukkan tinggi banyaknya dosa. Tetapi Allah ternyata menggunakan kata kamu minta ampun, aku pasti ampuni. Gitu. Baris ketiga. Dosamu sampai maaf sepenuh bumi. Tapi kalau kamu tidak menyekutukan aku akan datang kata Allah dengan sepenuh bumi. Tapi bentuknya ampunan. Jangan berkecil hati, jangan pesimis, jangan takut untuk ibadah termasuk pergi haji. Karena ada orang Jawa yang sugih, kaya, takut pergi haji, takut nanti di sana dibalas. Jadi kayak Mekah itu bagian pembantaian. Karena ada orang Indonesia, sukunya suku Jawa, ditanya, Bu, Pak, jenengan buatan haji. Wah, orang wani aku mas, nggak berani. Katanya di sana dibalas yo, gitu. Wah, mengerikan itu. Saya bisa bayarin, ini guyon toh aja. Saya bisa bayarin kalau di Indonesia tukang nyium itu kalau orang beli tembakau kan dicium tuh. Ya orang beli tembakau kan dicium lah. Nah, masa katanya di sana dicium, kesan kan no? Ya, baik. Nomor 3 tadi ya. Apa tadi? Tauhid menjadi sebab utama diampuninya dosa. Jenengan sudah ketemu dengan dalil yang sangat top tadi. Hadis qudsi nomor berapa tadi? 42. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Baris pertama Allah menggunakan kata aku tidak peduli. Itu. Baris keduanya mau setinggi langit, yang penting kamu minta ampun. Baris ketiga mau 10 bumi, yang penting kamu tidak menyekutukan aku. Nah. Yang keempat. At-tauhid, apa tauhid? At-tauhidu huwa sababun qudumil hudu'i
atau tuma'ninah. Tauhid adalah menjadi penyebab utama datangnya ketenangan, kedamaian. Jadi orang yang tauhid itu tenang, damai, aman. Tidak mungkin gelisah hidupnya, tidak mungkin. Kalau dia menyadari, mengerti tentang tauhidnya. Ini terkait dengan tauhid uluhiyah. Terkait apa dengan apa? Tauhid uluhiyah. Berarti tauhid ibadah, ya? Taib. Yuk minta tolong. Dibacakan suratnya 65. At-Tolak. Sudah hafal semuanya insyaallah. Ayat 2 dan 3. Silahkan. Apabila main atau itu harus mendekati update dan kayak apa lagi hadis orang sensiat apil ke anak kami lo tapi malah tahu terdekat Terus setiap lain pengajaran itu dilakukan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan tiap yang berkabul kepada Allah Dagger kiraman dan high level data. Dan dia terus itu awal akan terdekat cukup, makasih. Dipotong sampai situ. Syekh Utsaimin mengatakan demikian. Yumkinu ayyakuna hadha as-safa'u ma'at tawakkulil kamilati billahi ta'ala wa hadha syaklun min ashkalit tauhid. Bahwa ketenangan ini akan terwujud. Ketenangan itu akan terrealisir, akan terwujud. Ma'at tawakkulil kamilati lillahi ta'ala. Dia tawakal secara sempurna kepada Allah Ta'ala. Tawakal itu adalah menggantungkan semata kepada Allah. Sidqu i'timadil qalbi lillahi ta'ala bijalbil manafik wa taf'il dhar wa taf'il madha. Itu tawakal. Kejujuran hati bergantung kepada Allah Ta'ala semata untuk mendapatkan yang manfaat atau menolak yang madarat. Tawakalnya ke Allah. Jadi betul-betul hati si orang itu bersandar ke Allah. Mau seperti apapun masalah dalam hidup, dia tahu tadi. Jangankan untuk mobil Alphard, Ferrari, tali sendal aja minta ke Allah. Apalagi iPhone sekarang lagi seri berapa mas iPhone terakhir? Nggak tahu ya. Oh iya udah, makasih. Saya nggak tahu. Saya juga sama lah. Gak usah mikir iPhone lah ya. Jadi gitu. Tinggal tawakal kepada Allah. Dengan keyakinan yang kuat tadi, maka definisinya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau memberikan batasan cantik apa itu tawakal. Sidqu i'timadil qalbi ilallahi ta'ala. Kejujuran hati, jadi betul-betul pure semuanya hati itu mengarah kepada Allah untuk mendapatkan yang baik, menolak yang tidak baik. Datangnya sesuatu yang baik, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Datangnya sesuatu yang tidak kita inginkan, tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dua kalimat itu akan mampu menunjuk dari lisan mukmin kalau sidqu i'timadil qalbi ilallahi ta'ala. Dan tawakal, orang yang mutawakil itu karena tauhidnya mantap.
Maka ayat tadi itu adalah ininya di ayat terakhir, ayat yang kedua, siapa bertakwa pasti ada solusi. Masih ingat mana takwa? Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin beliau sampaikan takwa itu takwa itu bukan kata Nubaib. Ibnu Mas'ud di dalam surat yang ketiga ayat 102 beliau memberikan penjelasan takwa adalah, yaitu takwa kepada beliau adalah huwa ayyuta'a fala yu'sa, dia ditaati bukan didurhakai. Takwa yang kedua adalah huwa ayyuzkara fala yunsa, dia diingat bukan dilupakan. Yang ketiga takwa adalah huwa ayyushkara fala yudfa, dia disyukuri bukan dikufuri. Orang yang semata-mata kepada Allah pasti diberikan solusi, tidak mungkin tidak. Dua, ayat yang ketiga, orang yang takwa pasti ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau orang Jawa ingat kata-kata ini, ujug-ujug, tiba-tiba, orang dinyono-nyono, enggak disangka-sangka, ada muncul. Yang ketiga, siapa bertakwakal pasti dicukupi. Tidak mungkin tidak. Saya kasih clue yang lain. Clue-nya begini. Menolong pasti Oke, makasih. Menjaga pasti. Udah ingat-ingat itu aja. Karena tidak mungkin. Loh, ya tak? Kalau menolong bukan menolong agama dia pasti ya udah, rumusnya pakai itu aja. Menjaga agama dia pasti, ya udah, nggak usah khawatir. Kenapa masih gelisah? Berarti belum iktimadul qalbi. Ustaz, tapi kalau nangis boleh? Ya boleh, nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa. Baik, Anda lanjutkan. Sebentar lagi. Baru berapa itu? Baru 3 dong. Udah 4 ya? 5. Iya ya. Ya Allah. Ini banyak saya potong kitabnya ini. Oke, gak apa deh. Yo. Saya tambahkan satu hadis. Hadis ini adalah dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadisnya Hasan. Kata Rasulullah SAW, man iltamasa ridha Allahi bisakhatin nas kafahullah muknatan nasi, siapa yang mencari ridhonya Allah saat manusia tidak suka, barang siapa mencari ridhonya Allah dengan di saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban hidupnya. Akan ditenangkan itu. Allah akan cukupkan dia dari bebannya. Wa man iltamasa ridho an-nas bisakhatillah wa kalahullah ilan nas. Barang siapa mencari ridho manusia di atas murkanya Allah, maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Tuh. Nah, ini langsung jawab pertanyaan atau nambahin lagi? Langsung pertanyaan ya. Udah jam 11 sih. Oke. Masih banyak banget ya. Ya, ibu saya seorang penjahit gila. Ibu saya seorang penjahit, tamunya 90% dari non-muslim. Suka kebaya. Ibu selalu bilang, kalau ada orang orang nggak ada tamu, kata
nggak dapat duit. Oh, kalau nggak ada orang Batak, nggak ada tamu, nggak dapat duit. Bagaimana menasihati bahwa apa ya, dari Allah, bukan dari kami, non Muslim. Taib, ibu selalu bangga dengan orang-orang atau tamu-tamu yang kaya Ustaz. Ya, ya gini, lumrah wajar kalau sebagai penjual jasa tamunya orang-orang sugih, gitu kan ya. Wajar no? Orang jual jasa tenda macam-macam. Kalau yang datang tamunya sugih ya senang. Apalah. Ini barusan tadi ayatnya sudah dibaca. Bicara tentang tawakal. Bahwa hadisnya barusan juga saya baca barusan. Bahwa orang yang tawakal itu adalah semata-mata bergantung kepada Allah. Jangan pernah menggantungkan kepada manusia karena sifatnya semu relatif. Benar tak? Hari ini, bulan ini, tahun ini masih sayang dengan ibu, dengan bapak. Belum tentu bulan depan, tahun depan dia masih sayang, belum tentu. Itu loh. Hari ini, bulan ini bisa jadi masih pesan baju ke kita, pesan tenda ke kita, pesan catering kita. Tapi bulan depan belum tentu. Makanya tanamkan kepercayaan diri, hanya tawakal kepada Allah dengan selalu kan pagi diajarkan ketika mau pergi itu Bismillah, lah hafal gitu Pak. Bismillah, tawakaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kan diajari gitu. Toh. Bismillah dengan nama Allah, tawakaltu 'ala Allah, saya tawakal, saya pasrahkan kepada Allah. La haula wala quwata billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata. Baik. Jadi kalau sudah tawakal tapi belum maksimal, riaduh lagi, latihan lagi. Ingat tadi, dapat nikmat, untung besar, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Ternyata untungnya tidak besar ya, alhamdulillah ala kulli hal. Masih alhamdulillah gitu loh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, tafadhali, seseorang yang pernah mempercayai bahwa ada yang melindungi daerah tempat tinggalnya oleh sesuatu yang gaib, namun sekarang sudah sadar dan tidak percaya lagi. Apakah perlu bersyahadat kembali? Tidak usah syahadat kembali. Ibadah yang bagus, tauhidnya diperkuat. Ya, karena ketika sholat pasti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, pasti ada penunggunya. Ya. Bismillah, Pak Ustadz, Anda mau tanya, orang yang tidak belajar Asmaul Husna, itu bagaimana dia mengenal Allah? Oh iya, syukran. Harus belajar Asmaul Husna. Untuk bisa tahu Asmaul Husna, maka ada itu kitab tentang fikih Asmaul Husna. Ada ya. Atau dibaca dalam Al-Quran, itu diantaranya sudah ada tentang Asmaul Husna. Ya. Pelajari Asmaul Husna karena sangat banyak sekali manfaatnya ketika kita belajar dari mulai Ar-Rahman sampai yang terakhir. Ya, sekian. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, ini sudah jam 11:07. Mau diselesaikan jam berapa? Halo, panitia. Aco izin senengan, kalau izin saya bingung loh. Apa ditutup atau diteruskan gitu? Apa? Ah ya mana gitu dong, semangat tutup gitu, kan enak tuh. Setelah. Terima kasih, sudah sampai pada poin yang keempat ya. Ada masih beberapa poin kembali untuk yang insya Allah pada pertemuan pada pekan-pekan atau bulan-bulan berikutnya, kalau izinkan kita hadir, kita kembali.
Syukran biqadrikum fi hadzal makan wa jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.